Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Pak Anies kembali dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya tentang lahan Pak Prabowo 340 hektar kawan-kawan. Waduh, rakyat semakin simpati kepada Pak Anies karena segala macam cara itu dilakukan untuk betul-betul menjatuhkan Pak Anies. Ini yang harus kita bahas lebih jauh. Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340 hektar lahan Prabowo. Ini yang harus kita bahas kawan-kawan. Di sini kita sudah lihat Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340 hektar lahan Prabowo kawan-kawan. Pendekar Hukum Pemilu Bersih melaporkan Capres nomor urut 1 Pak Anies Rashid Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Pak Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan tanah yang dimiliki Capres nomor urut 2 kawan-kawan seluas 340 hektar. Laporan itu dibuat oleh PHPB hari ini, Senin, di kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Perwakilan PHPB yakni Pak Subadrianuka mengatakan luas bidang tanah milik pribadi milik Prabowo disampaikan oleh Pak Anies ialah tidak benar katanya. Ya, tidak benar katanya. Selain itu, dia mengatakan Pak Anies juga memberikan pernyataan yang menyerang langsung Prabowo, baik sebagai Menteri Pertahanan maupun pribadi. Subadria mengatakan dalam debat ketiga, Pak Anies menyebut anggaran pertahanan 700 triliun rupiah dan menghina kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan dengan memberikan nilai 11 dari 10 katanya. Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai 700 triliun ujarnya. Menurutnya, hal ini merupakan penghinaan terhadap Prabowo, padahal kata dia, Prabowo merupakan menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, terus kalau tidak cukup 700 triliun itu berapa? Terus kalau luas bidang tanahnya bukan 340 hektar, terus berapa? Angka-angka inilah yang kemudian selalu disembunyikan sehingga masa masa hal-hal seperti itu dikatakan sebagai rahasia negara. Harusnya Pak Prabowo langsung bukan segitu, tapi segini. Misalnya bukan 340 hektar tanah saya, tetapi 200 sekian hektar tanah saya. Itu langsung ada jawaban. Harusnya Pak Prabowo menjawab itu juga dengan data. Perihal mengenai anggaran pembelanjaan di kementerian Pak Prabowo bukan di angka 700 triliun. Terus berapa gitu. Ini angka-angka data-data yang ini yang sebenarnya kita inginkan. Apakah data-data ini juga termasuk dari rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan? Oh tidak, itu bukan rahasia negara men. Aduh, ini juga ngaco juga kalau saya bilang. Kemudian ini jawaban dari TKN Pak Anies itu mengenai Pak Anies dilaporkan soal lahan Pak Prabowo itu. Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu soal lahan Prabowo. Tim Amin itu katanya merujuk pada Jokowi. Pendekar Hukum Pemilu Bersih melaporkan Capres Pak Anies. Ini kan sudah tadi. Dia menyebut ucapan Pak Anies merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo pada 2019. Dia mengatakan Pak Prabowo tak membantah ucapan Jokowi tersebut. Ya, kawan-kawan mungkin lihat video itu. Pak Prabowo ketika debat dengan Pak Jokowi sempat menyebut lahan Pak Prabowo di Kalimantan sekian, di Aceh sekian. Terus dijumlahkan tuh sehingga dapat 340 hektar. Itulah yang kemudian menjadi rujukannya Pak Anies ketika dalam debat kemarin itu. Ini yang saya rasa perlu adanya pencerahan kembali untuk para pendukung Pak Prabowo bahwasanya ya kalau ingin membantah apa yang disampaikan oleh lawan debat, ya bantah juga dengan data. Kalau bukan 340 hektar lahan Pak Prabowo, terus berapa? Kalau bukan 700 triliun anggaran kementerian Pak Prabowo, terus berapa? Data-data ini yang sebenarnya kita inginkan. Data-data ini bukan rahasia negara. Data-data ini perlu diketahui oleh
halayak umum, perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.